Mas? Sehat? Alhamdulillah. Lagi serak tenggorokan. Oh iya. Mesti batuk. Mesti ini istirahat. Iya. Iya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syan zahiran wa batinan biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Summa ila ruhi syekhina Syekh Al-Allamah Ki Haji Muhammad Syafi'i Hazami, syekhina Ki Haji Saifuddin Amsir, syekhina Ki Haji Abdul Jawad As-Suki, wa syekhina Ki Haji Syarifuddin Abdul Ghani, wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal makaramin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah. Pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumiddin, sebuah karya seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Ghazali. Kita terakhir kemarin bahas tentang zakat kontemporer, dalam hal ini adalah zakat profesi. Sudah kita bahas bagaimana hukum zakat profesi dan juga siapa saja yang mendukung pro dan siapa yang kontra, baik secara pribadi, secara perorangan maupun secara kelembagaan. Berikutnya masih ada tentang zakat kontemporer yang mungkin juga perlu kita bahas, yaitu terkait zakat perusahaan, zakat surat berharga, mungkin zakat saham, kemudian juga zakat tabungan, zakat deposito, dan zakat hadiah. Kita mulai dari zakat tabungan. Zakat tabungan itu kan di zaman Rasulullah nggak ada, ya. Zaman Rasulullah bagaimana praktik menabung itu belum ada.
Apalagi menabung di lembaga perbankan, dalam hal ini bank. Walaupun cikal bakal perbankan sebetulnya sudah ada pada masa Nabi Isa alaihissalam. Bank itu artinya bangku. Jadi pada zaman Nabi Isa itu orang-orang Yahudi itu kan terkenal memang melakukan merente uang. Mereka duduk di bangku. Hingga datanglah Nabi Isa alaihissalam, tidak suka dengan praktek perbankan saat itu yang menggunakan bunga. Maka bangkunya itu dirobohkan, bangkunya jadi jatuh. Nah, peristiwa bangku jatuh namanya bangkrut. Nah, bangkrut itu sama tuh. Jadi kalau orang bangkrut ya bangkrut. Jadi karena menggunakan bangku jadi bank. Kalau di Indonesia nggak pakai bangku ya, pakainya tikar. Makanya istilahnya gulung tikar, gitu ya. Bukan yang lain. Jadi kembali ke sini, zakat tabungan dikiaskan dengan zakat emas dan perak dalam hal nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya. Waktu mengeluarkan zakatnya. Maka nisab zakat tabungan ada 85 gram emas pada qimah as-suqiyah, artinya pada harga pasaran pada saat itu. Sementara kadarnya tarifnya 2,5% dari saldo akhir dan dikeluarkan setelah berjalan 1 tahun setelah melalui haul. Misalkan kita punya tabungan saldonya 100 juta di tabungan. Berarti kan kalau nisabnya 85 gram emas, dan emas hari ini katakan 1 gramnya itu 1 juta. Berarti 85 gram sama dengan 85 juta. Jadi kalau orang punya tabungan di bawah 85 juta tidak terkena zakat. Sebab nisabnya belum sampai. Meskipun dia sudah berpuluh tahun punya uang. Tapi kalau sudah di atasnya 87, 100, 200, 500, 1M, 2M, bahkan triliunan, itu sudah wajib bayar zakat. Sebab apa? Nisabnya sudah terlampaui. Katakan punya tabungan 100 juta, ya sudah, tinggal dikalikan 2,5%. Jadi kalau punya tabungan 100 juta, maka keluarkan zakatnya 2.500.000 rupiah. Ini kursnya rupiah. Bagaimana kalau tabungan kita di bank konvensional? Ini kan menarik juga nih, ya. Kalau tabungannya menggunakan sistem konvensional berbasis bunga, tetap bayar zakat. Hanya saja bunganya itu tidak dimasukkan. Jadi saldo akhir dikurangi bunganya dulu, baru dikeluarkan 2,5%. Kenapa bunga nggak dimasukkan? Karena mayoritas ulama mengatakan bahwa bunga perbankan saat ini sudah sama seperti bunga pada zaman jahiliyah, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bunga bank itu hukumnya haram. Sementara zakat harus dari harta yang halal. Jadi bunganya dikeluarkan. Berapa yang bersihnya harta kita tanpa bunga? Lalu keluarkan 2,5%. Ini ingat ya, hati-hati ya. Sebab kalau juga zakat dari bunga bank haram itu bukan hanya tidak sah, tapi tidak diterima. Sedekah zakat dari harta yang baik. Lalu bagaimana kita punya tabungan di bank konvensional yang ada bunganya? Bolehkah kita makan? Tentu saja tidak boleh kita makan. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Bunganya boleh diambil, tapi bukan untuk kita nikmati.
bunganya kita ambil, kita jadikan sebagai dana sosial. Boleh tuh kita kasih orang fakir miskin, boleh. Buat sumbangan, boleh. Jangan dijadikan pendapatan kita. Sebab itu hartanya bukan harta yang halal. Apakah dapat pahala? Enggak. Dana sosial yang kita keluarkan dari bunga bank atau dari sumber harta yang tidak halal itu enggak ada pahalanya. Tapi ada manfaatnya. Ya sudah, manfaatnya buat orang yang memerlukan. Ya, kalaupun memang punya tabungan di bank konvensional, bagusnya di tabungan yang himbara, himpunan bank negara, ya. Jangan di bank konvensional yang swasta. Sebab kalau di bank-bank pemerintah itu masih ada maslahatnya buat masyarakat. Ya, contohlah BRI itu kan bank yang paling besar ya saat ini modalnya, BRI malah itu. Masih ada kalau di bank-bank pemerintah itu masih ada sisi nilai-nilai syariahnya. Saya beberapa waktu itu sempat diskusi dengan salah seorang decision maker di bank negara, bank pemerintah, yang kemudian jadi komisaris sekarang. Dia tanya, Pak Ustadz, ini bagaimana? Dulu saya pernah di bank pemerintah, tapi saya pernah melakukan yang namanya write off. Write off itu penghapusan utang. Jadi nasabah melakukan kredit, kalau di bank konven namanya kredit, kalau di bank syariah namanya pembiayaan. Pinjam kredit ke bank konven, nggak mampu bayar. Terus gimana Pak? Terpas, ya udah Pak Ustadz, saya write off, itu hutangnya saya hapus. Boleh nggak Pak Ustadz? Oh boleh, kalau memang itu regulasi membolehkan. Sebab memang dalam hukum Islam ada yang namanya write off, penghapusan utang. Orang utang sama kita, tapi dia memang benar-benar tidak mampu membayar, boleh di write off. Benar-benar nggak mampu bayar, tapi kalau dia mampu bayar maka dia tetap punya kewajiban membayar. Ini kasusnya nasabah orang-orang susah yang mungkin mendapatkan kredit dari pemerintah nggak bayar, itu banyak nilainya, mungkin kalau dikumpulkan bisa sampai miliaran, akhirnya di write off. Nah kalau di bank pemerintah masih ada nilai-nilai seperti itu. Sebab yang namanya pemerintah itu apa? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah dan segala perangkatnya itu harus pro kepada kemaslahatan rakyat atau masyarakat. Tapi kalau kita minjam kredit di bank swasta, sampai kapanpun dikejar-kejar kita, gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa beralih ke bank syariah, atau mungkin karena sistem, karena tempat kerjaannya payrollnya harus dengan bank konven, ya sudah, itu namanya sistem. Atau kita bekerja di lembaga konvensional dan kalau nggak ada itu malah nggak jalan. Seumpama kerja di Bank Indonesia, itu kan memang sebagai bank sentral yang di dalamnya juga bukan hanya ngatur konven tapi juga perbankan syariah, maka itu menjadi dibolehkan karena ada hajat sistem. Nah jadi seperti itu. Jadi bunganya itu harus di-exclude, harus dikurangi dulu, dikeluarkan dari harta kita yang bersih, lalu baru kita keluarkan zakatnya 2,5%. Berikutnya juga zakat deposito. Dikiaskan dengan zakat emas dan perak, baik dalam hal nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya. Maka nisab zakat deposito adalah 85 gram emas
kadarnya atau tarifnya 2,5% dari nilai pokok dan dikeluarkan setelah berjalan 1 tahun. Kalau deposito kita menggunakan sistem bagi hasil dengan akad syariah berbasis mudharabah, maka kadarnya 2,5% dari nilai pokok ditambah bagi hasilnya. Misal nilai pokok deposito 50 juta, dengan bagi hasil setahun 2 juta, maka 50 juta tambah 2 juta sama dengan 52 juta dikalikan 2,5%, maka ketemu nilainya 1,300.000, dan itu yang dikeluarkan sebagai zakat deposito. Tapi bagaimana kalau kita punya deposito yang konven, yang mungkin dari tahun 80 sampai sekarang masih ada, bahkan dulu ada bank-bank yang di merger, ya kan? Terus masih ada. Nah, sama seperti tabungan, kalau deposito dengan sistem konvensional berbasis bunga, maka kadarnya tetap 2,5% dari nilai pokoknya saja, tanpa ditambah hasil bunganya. Sebab bunga bank hukumnya haram dan harta haram tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Misalkan nilai pokok deposito 50 juta, bunganya itu maksudnya itu bunga hasilnya itu ya, itu nggak dimasukkan, cukup pokoknya saja. 50 juta kali 2,5% menjadi berapa tuh? 1.250.000. Kalau begitu lebih murah zakat di konven dong. Iya, tapi kalau di syariah lebih berkah. Mau pilih mana? Mau pilih yang berkah atau mau pilih yang tercampur dengan harta haram? Ya, bunganya itu. Kok bisa begitu sih? Sebetulnya kan begini. Ini nggak apa-apa, ini jadi sebagai bahan pengetahuan, ya. Kalau di bank konven itu kan kita nggak tahu akadnya itu apa. Orang minjam uang di bank konven, kredit, bahasanya kredit, itu kan nggak tahu akadnya apa. Kalau kredit pasti akadnya nasabah mengajukan kredit. Minjam berarti akadnya adalah utang piutang. Nah, kalau akad piutang itu akadnya akad sosial, bukan akad bisnis. Jadi kalau akad sosial tidak boleh ada penambahan pembayaran, apalagi ada denda kalau terlambat membayar. Jadi kalau utang piutang itu minjam 100 juta, balikan 100 juta. Nggak boleh 101, nggak boleh kurang. Maka yang namanya riba itu menjadi nggak boleh kalau dipersyaratkan di awal perjanjian atau dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Bapak minjam sekian, syaratnya ada nambah bunga, entah hitungannya bagaimana, apakah per bulan, apakah per tahun, berarti itu dipersyaratkan, jadinya itu riba. Atau si kreditur yang minjamkan nggak mempersyaratkan, yang minjam debitur menjanjikan, nanti kalau selesai saya bayar lebih ya, 100 juta nanti saya bayar 110 juta. Terus kreditur bilang oke, itu juga riba. Itu riba. Jadi nggak boleh, utang piutang itu nggak boleh itu yang begitu. Tapi sunnahnya kalau kita ngutang sama orang, sunnahnya ya membayar lebih dari hutang kita. Itu sunnah itu. Tapi tanpa diperjanjikan, tanpa dipersyaratkan, bahasa kitanya ya udah tahu diri. Itu malah tuntunan, minjam uang 100 juta, kembalikan 101 juta, 110 juta. Itu sunnah Rasulullah SAW. Sebab utang piutang itu akadnya akad tabarruat, akad sosial nggak boleh menarik manfaat, makanya jadi nggak boleh. Sama juga kita nabung di bank konven, ya nggak apa-apa, jadi nambah wawasan aja ya.
itu akadnya kan nggak jelas. Kita naruh duit di bank, sebetulnya bank menggunakan dana kita itu, memperlakukan dana yang kita simpan tabungan itu sebagai kita minjemin bank. Kita bilang nabung, bank memperlakukan sebagai masyarakat meminjamkan kepada bank, bank uangnya itu kemudian diputar, dikemanakan, lalu kita mendapatkan bunga. Sama, maka bunga tabungan yang kita terima di tabungan konvensional termasuk riba. Ya kalau di bank syariah, nabung itu akadnya bukan utang piutang, akadnya adalah wadiah, akadnya titipan. Ya sudah, kalau titipan nabung di bank syariah kita nggak dapat apa-apa, cuma bank boleh ngasih hadiah, dan besarnya itu tidak boleh ditentukan di akad waktu buka rekening. Atau akadnya mudharabah, kita buka bank tabungan di bank syariah tuh, yang punya silakan periksakan, ada itu tabungan mudharabah. Dulu kalau di BNI syariah masih ada namanya tabungan wadiah, ya karena sudah dilebur sekarang jadi BSI, ada tuh macam-macam ya jenisnya. Kalau sudah akad tabungannya mudharabah berarti bagi hasil, jelas tuh akadnya, kita taruh uang di bank syariah, akadnya mudharabah, bagi hasil bank menggunakan itu nanti untuk pembiayaan orang lain segala macam. Dari uang yang diputar uang kita mendapatkan nisbah bagi hasilnya itu sekian, dan itu jadi katakanlah keuntungan kita, dan itu halal bukan cuma 100%, 1000%. Jadi yang membedakan itu akadnya mesti jelas. Kalau jelas sudah. Jadi nanti ada deposito syariah, sama juga nanti itu gadai di pinggir jalan, gadai yang konven, gadai yang syariah, itu beda. Sebab dalam Islam nggak boleh orang itu mendapatkan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim kepada orang lain. Ya, jadi zakat deposito itu kalau berbasis deposito syariah, nilai pokok ditambah bagi hasil. Tapi kalau deposito di bank konven, nilai pokok depositonya saja. Bunga deposito yang diberikan bank kepada kita tidak bisa kita masukkan. Jadi kemana tuh? Nggak bisa kita makan. Boleh diambil, boleh, tapi diinfakkan untuk jalan-jalan kebaikan. Jadi sebetulnya kalau bicara untung rugi, ya nggak begitu untung juga sebetulnya, karena nggak bisa kita nikmati. Dan juga nggak boleh ada denda, kan kalau di denda itu kita bayar. Kalau di bank konven, denda keterlambatan, late of charge itu dijadikan pendapatan buat bank, itu nggak boleh. Kalau bank syariah ada juga denda, tapi dendanya bukan menjadi penghasilan bank syariah. Denda itu harus dijadikan dana sosial, diberikan kepada lembaga, misalkan lembaga zakat, lembaga filantropi yang lain, kasih. Nggak boleh dijadikan sumber pendapatan perusahaan, karena nanti terkait dengan akuntansi zakat. Itu berbeda ya, akuntansi bank konvensional dengan akuntansi lembaga keuangan syariah itu berbeda, sebab nanti ada standar akuntansi tentang zakatnya. Berikutnya adalah misalkan zakat hadiah. Kita suka dapat hadiah itu, ya, door prize itu kan hadiah ya. Zakat hadiah tidak mengenal nisab. Karena tidak mengenal nisab, tidak mengenal batas minimal, maka dikeluarkan zakatnya saat mendapatkan, dan juga tanpa menunggu haul sampai 1 bulan.
Lalu bagaimana kadar tarifnya? Berapa persen? Nah, untuk zakat hadiah tentang kadar tarifnya disesuaikan dengan cara mendapatkan hadiah tersebut. Satu, misalkan jika mendapatkannya tanpa jerih payah sama sekali, nggak pakai tenaga, nggak pakai pikiran, maka besarnya tarifnya dikiaskan dengan zakat rikaz. Zakat rikaz itu zakat barang temuan yang terpendam di dalam bumi, di mana tarifnya adalah 20% dari nilai hadiah undian, atau undian yang halal ya, sebab ada undian yang gak halal itu. Lomba jalan sehat, tiap peserta bayar, ada tuh segakan ya, bayar sekian, lalu nanti diundi hadiahnya itu peserta yang terbaik atau apa dapat. Kalau dari iuran peserta itu dipakai untuk memberikan hadiah yang diundi, maka itu namanya perjudian. Hati-hati, nggak boleh. Lomba nggak boleh itu. Lomba orang pakai bayar, tapi dan yang dibayar itu dipakai nanti buat ngasih hadiah. Itu sudah taruhan, sudah judi. Sebabnya apa? Karena setiap orang yang naruh iuran nggak semuanya dapat hadiah. Itu namanya ada mukhatarah, ada untung rugi, ada gambling. Nah, gambling itu nggak boleh. Lomba 17 Agustus naik panjat pinang, kalau tiap peserta mesti bayar, lalu kemudian dana itu dipakai buat beli ini beli itu, dia dapat, nggak boleh, sebab judi. Yang benar bagaimana? Hadiah itu dari sponsor, bukan diambil dari dana kepesertaan. Hati-hati juga. Yang hobi mancing, misalkan ada mancing harian, bayar satu kolam satu orang misalkan 50.000, dapat nggak dapat ikan ya udah gitu ya, juga nggak boleh. Nih yang hobi mancing dapat udah, itu nggak boleh juga, itu perjudian. Jadi yang hobi mancing jangan begitu caranya. Hobi mancing itu ya sudah, akadnya boleh ijarah, sewa kolam pemancingannya. Nanti hasil ikannya berapa ditimbang, dibayar, itu boleh. Sebabnya jelas. Nah, kalau hadiah itu didapatkan tanpa jerih payah sama sekali, nggak pakai tenaga, nggak pakai pikiran, maka dikiaskan dengan zakat rikaz, di mana tarifnya adalah 20% dari nilai hadiah. Yang kedua, jika mendapatkannya dengan sedikit usaha, maka tarif zakatnya 5% sampai 10% dari nilai hadiah. Yang ketiga, jika mendapatkannya ada jerih payah, baik tenaga atau pikiran, maka tarif zakatnya 2,5%. Ini zakat hadiah ya. Bagaimana hadiah yang diterima waktu pernikahan? Nih, sampai ke sini-sini mesti dipikirkan. Makanya kalau kita itu diundang pernikahan atau undangan tasyakuran, itu nggak wajib yang diundang bawa amplop, nggak wajib. Justru kewajiban tuan rumah menjamu
tamu yang diundangnya. Sebab resepsi itu bentuk tasyakur. Tapi di kita di Indonesia itu sebetulnya bagus. Waktu kita diundang pernikahan, biasanya yang diundang itu karena bawa sesuatu, bawa hadiah atau bawa amplop ya. Nah ini mesti tegaskan juga. Itu amplop uang hadiah yang kita bawa itu apa? Sebab di kampung-kampung mohon maaf kadangkala kondangannya itu dinilai sebagai utang. Nih, ada itu dicatat di kampung. Si fulan 200.000 dianggap sebagai utang. Nah kalau sebagai utang nanti waktu ada dia keluarganya resepsi bayar lagi sejumlah itu, atau mesti dilebihkan, tidak boleh kurang. Makanya suka kalau di kampung-kampung, ya Allah dulu saya kondangan 200.000, giliran dia kondangan sama saya cuma 50.000, tuh kan jadinya begitu. Benar nggak? Nah, jadi, cuma kita diundang itu bagus, sudah Islami. Kita sebagai apa itu? Kita niatkan sebagai hadiah. Hadiah buat siapa? Ya tentu saja, ya terserah. Apakah buat orang tua atau si pengantin. Maka jangan heran kalau kita masuk ada resepsi pengantin itu, kalau ada kotaknya itu ada tulisan orang tua pengantin. Ya terserah kita itu, boleh. Ini sampai ke sini loh hukum Islam ngatur. Ini masalah akad itu ya. Akadnya akad hadiah. So, kalau mau hadiahnya dikumpulkan banyak, dapat dari resepsi pernikahan sampai katakanlah 500 juta, keluarkan zakatnya. Sebab itu sudah hadiah dari tamu undangan. Tuh, makanya perlu ada tuh fikih kondangan, sebetulnya perlu ada. Jadi kalau kita ngundang orang nggak kondangan, nggak ngasih amplop, kita jangan marah. Memang nggak marah. Makanya orang kalau sudah seperti itu, dulu kenapa sih kalau orang diundang nggak datang itu jadi dosa? Ya kasusnya begini, karena datang aja, nggak mesti bawa apa, gitu loh. Kalau memang nggak ada alasan yang dibenarkan. Sebab ketika kita tasyakuran, kita mensyukuri nikmat, kita ajak orang untuk merasakan kebahagiaan kita. Kan kalau zaman sekarang kalau orang bikin wedding itu resepsi, ada itu yang pakai minjam sana sini kan gitu ya. Berarti dia sudah utang piutang untuk menyelenggarakan resepsinya. Kalau pakai sistem bunga jadilah haram. Kalau enggak, ya enggak. Tapi bagaimana orang yang enggak mungkin memang harus terpaksa kreditnya itu di bank konven, atau karyawan yang memang payrollnya pakai bank konven, itu kan sistem. Nah kalau sudah sistem itu namanya darurat. Kalau dia dipindahkan lagi karena sudah lama puluhan tahun, itu nanti menimbulkan proses lama lagi itu. Cek lagi dari awal, menghambat, itu namanya darurat. Kalau sudah darurat jadi boleh, tapi berdasarkan kadar kedaruratannya. Nah kalau nanti ada orang yang mungkin kerjanya payrollnya itu bayar gajinya pakai bank konven, sebetulnya ada cara dia buka bank syariah, setelah dia dapat itu langsung dipindahkan ke rekening bank syariah. Jadi ada 3 cara ya zakat hadiah, tergantung bagaimana cara mendapatkan hadiah tersebut. Mohon maaf yang begini kan kadang-kala jarang di pengajian di masjid gitu ya. Padahal ini enaknya itu di sini. Islam itu bukan cuma soal ibadah, ini akad-akadnya ini luar biasa. Kemudian zakat surat-surat berharga, misalkan zakat saham, main saham, trading saham,
Itu kalau trading saham, main saham itu bisa boleh bisa enggak. Ya, hati-hati itu trading saham, forex. Itu nanti ada yang namanya short selling. Ada yang namanya praktek kalau di saham di bursa efek itu ada yang namanya pump and dump. Ya. Sahamnya itu bursanya itu dipompa, pada kualitasnya nggak bagus, udah sampai nilai yang tinggi, di dump, dilepas. Nggak boleh. Itu namanya bai'un najash. Zakat saham, saham yang diperdagangkan. Nanti ada saham yang diinvestasikan, ya. Zakat saham yang diperdagangkan. Saham yang diperdagangkan di bursa efek wajib dikeluarkan zakatnya, itu ya. Di SCBD itu. Bursa efek Indonesia. Nah, saham yang dimaksud adalah dana yang ditempatkan dalam saham syariah, di mana pemilik saham sebagai pemodal menempatkan dananya dalam usaha halal yang dikelola oleh emiten, pihak yang menawarkan efek untuk dijual ke masyarakat. Dan saham tersebut masuk daftar DES, daftar efek syariah. Kalau mau main saham harus lihat tuh listnya, masuk nggak itu dalam efek syariahnya. Nah, kalau zakat saham yang diperdagangkan dikiaskan dengan zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas, tarifnya 2,5% dan berlalu haul berjalan 1 tahun. Rumusnya adalah nilai saham berapa ditambah keuntungan. Berarti kalau sahamnya itu diperdagangkan berarti ini capital gain. Jadi ini beli katakanlah 10, jualnya 20, berarti kan ada selisih untung 10. Nah, itu dimasukkan. Nilai saham plus untung kalikan 2,5%. Berikut zakat saham investasi. Ini kenapa kita bahas zakat kontemporer, paling enggak ini menghilangkan fardu kifayah ya. Kalau nggak ada yang share ilmu tentang zakat seperti ini malah jadi dosa. Jadi harus dikasih tahu masyarakat, diedukasi. Soal setuju nggak setuju itu urusan kepada masing-masing. Namun ini adalah ilmu. Kalau tadi zakat saham yang diperdagangkan, bagaimana dengan zakat saham investasi? Saham yang diinvestasikan wajib juga dikeluarkan zakatnya. Nah, perhitungan zakatnya melihat pada jenis perusahaan yang sahamnya diinvestasikan. Sahamnya itu investasi di perusahaan jenisnya apa itu, bergerak di bidang apa. Kalau sahamnya berasal dari perusahaan industri, jasa, dan ekstraktif, maka zakatnya mengikuti zakat al-mustaghallat. Al-mustaghallat itu aset-aset yang sifatnya produktif, properti, ya. Dengan ketentuan nisab dan zakat kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas 85 gram berlalu 1 tahun dan penghitungannya dari keuntungan bersih saham. Ini saya berdasarkan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini yang terbaru. Kalau sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, maka ketentuannya mengacu kepada zakat pertanian. Zakatnya 653 kg gabah, tarifnya 5%, dikeluarkan setiap kali menerima keuntungan. Kalau sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan. Nisabnya 85 gram emas, tarif kadarnya 2,5% dan dikeluarkan setelah berlalu haul berjalan 1 tahun. Berikutnya zakat perusahaan. Ini supaya habis ya. Nanti berikutnya sudah kita masuk lagi dalam pembahasan kitab Ihya. Zakat perusahaan masuk dalam kategori zakat perdagangan atau perniagaan, sebab kegiatan usahanya adalah perdagangan. Baik perusahaan kecil, mungkin sifatnya perorangan, buka warung gitu ya, itu kan dagang tuh. Atau perusahaan yang nanti sifatnya ada banyak orang yang
apa itu menyertakan saham, itu zakat perusahaan yang lebih besar. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah perusahaan wajib zakat? Kan yang wajib zakat itu orang. Nah, di sini jawabannya. Perusahaan dianggap sebagai sahson i'tibaron, badan hukum yang disamakan dengan orang pribadi, sehingga kedudukannya sebagai syahsiyah hukmiyah, itu bahasa Arabnya, atau rehperson, bahasa Belanda hukum perdata. Sehingga dalam hal ini dianggap sebagai subjek zakat atau dianggap sebagai muzakki, punya kewajiban bayar zakat. Nah, oleh karena itu manajemen perusahaan perlu membuat kesepakatan antar pemegang saham. Ada perusahaan nih, beberapa orang ini, pendirinya ini ngasih saham. Saham itu kan bukti penyertaan modal. Maka nanti manajemennya ini harus mengatur kesepakatan antar pemegang saham bahwa nanti hasil dari perusahaan akan dikeluarkan zakatnya, supaya terjadi kerelaan di antara pemegang saham saat mengeluarkan zakatnya. Sebab nanti bisa jadi ada orang yang saya nggak mau keluarkan zakat, saya nggak mau. Nah, dari awal sudah dikasih tahu. Bahkan sekarang itu kalau di lembaga-lembaga keuangan atau syariah, bank syariah itu sudah ada di akte pendiriannya itu, perusahaan mengeluarkan zakat perusahaan. Tuh. Tapi kalau di antara pemegang saham ada yang non muslim, bagaimana zakatnya? Maka hak non muslim ini dikeluarkan dulu, baru kemudian dihitung zakat saham yang pemegang saham yang muslim. Enak dong kalau gitu. Makanya kalau ada perusahaan ada non muslim juga, maka karena memang non muslim itu kan bukan subjek zakat, non muslim itu nggak wajib bayar zakat ya, karena memang sudah, mohon maaf, sudah beda keyakinan gitu ya, ya nggak bisa itu. Nah, perlu juga untuk pemegang saham yang non muslim itu bisa saja dibebankan kewajiban membayar yang lain sesuai dengan regulasi perusahaan. Nah, bagi yang saham pemegang saham non muslim ada regulasinya begini. Boleh. Nah, dikiaskan dengan zakat perdagangan dan zakat emas dan perak. Nisabnya 80 gram emas, tarifnya 2,5%, dikeluarkan setelah cukup haul berjalan 1 tahun. Rumusnya modal plus untung ini berarti dividen, plus juga ada piutang, kalau ada piutang sumber yang lain, dikurangi utang kalau ada, lalu kemudian kalikan 2,5%. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, ya, perusahaan yang kecil-kecil tuh kayak warung-warung, ya mungkin yang kecil lah, yang mungkin pemiliknya itu cuma 1-2 orang, yang mungkin daya jangkaunya kecil, maka zakat itu boleh zakat ke perdagangan atau ke zakat emas dan perak. Sebab nanti kalau sudah perusahaan besar, hitungan zakatnya itu nanti bisa beda lagi. Nih, saya kasih contoh. Ini contoh saya ambil dari buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Nih, supaya gampang ya. Contoh, silakan dibaca nih. Contoh, ada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan metode. Jadi nanti ada metode ngitung zakatnya itu. Salah satunya metodenya aktiva lancar dikurangi hutang lancar dikalikan 2,5%. Nah, hasilnya itulah zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Contoh, kita lihat laporan perusahaan, posisi keuangan PTX tahun sekian. Aktiva lancar, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan bersih, utang uang muka, dan seterusnya. Sekian setelah ditotal jumlah aktiva lancar ada 791.366 juta. Misalkan. Nanti kan ada, kalau laporan itu kan lengkap tuh. Ada aktiva tidak lancar, ada pasifa, ada hutang jangka panjang, gitu ya. Gak apa-apa itu kan laporan. Nanti tinggal kita lihat aja mana laporan aktiva lancar
dan hutang lancar. Di sini hutang lancarnya itu adalah ini, hutang atau liabilitas, hutang jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, ketemu totalnya sekian. Misalkan di sini 230 miliar. Ya sudah, tadi rumusnya itu dikali diterapkan. Aktiva lancarnya 791 miliar 366 juta dikurangi utang lancar 230 miliar. Nah, ketemulah tuh. Ketemu adalah 561 miliar 366 juta. Baru kalikan 2,5%. Hasilnya adalah 14 miliar 34 juta 150 ribu. Maka zakat perusahaan yang wajib dikeluarkan adalah 14 miliar 34 juta 150 ribu. Tuh, nanti ada perhitungan itu contoh perusahaan di bidang perdagangan. Tuh, nanti kok di bahasa itu komplit itu, dirinci jenis perdagangannya itu apa, ya. Itu menarik. Oh, berikutnya sudah masuk bab puasa, berarti balik lagi ke kitab Ihya. Mungkin yang ini next ya, pada kesempatan yang akan datang. Jadi insya Allah tentang zakat kontemporer, zakat yang terkini, yang tidak ada di zaman Rasulullah, itu sudah kita bahas. Walaupun beberapa bagian nanti banyak itu. Zakat profesi kan banyak, jadi youtuber sekarang kan banyak tuh, menghasilkan uang banyak, jadi blogger, jadi vlogger juga, tuh banyak tuh dapat dari endorse, itu harus keluarkan zakatnya, zakat profesi. Tuh. Juga yang nerima tantiem, nerima bonus THR, keluarkan zakatnya, itu masuk zakat profesi. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, yang penting sudah saya sampaikan, karena ini masuk bagian dari fardu kifayah. Kalau nggak ada yang nyampein, satu kampung jadi dosa kita semua. Masjid juga begitu. Nah, yang begitu harus disampaikan. Namanya juga ilmu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan nanti tentang Kitabu Asraris Shaum wa muhimmatihi, tentang seluk-beluk puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang pada setiap Ahad yang kedua dan keempat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.